Monggo Prof. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kayaknya kita ulang yel-yelnya BIPA dulu ya. Oke ya, siap ya. Saya pengen belajar juga biar tadi asik soalnya ya. Oke, siap. BIPA. BIPA, BIPA. BIPA, BIPA, BIPA. Tepuk tangan dulu buat kita. Sobat Dropmed semuanya. Ya, hari ini kita berkumpul di sini. Kita akan diskusi hal yang penting. Ya, sangat penting. Ya, tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan kepada Anda semuanya ya, bahwa kita hari ini akan mendiskusikan tentang penyakit tuberkulosis. Tadi ada yang sudah tahu, TBC. Apa coba yang sudah diketahui dari Sobat Dropmed tentang TBC? Penyakit apa? Oke, penyakit menular yang sebagian besar menyerang paru-paru. Loh, kok ada kata sebagian besar? Karena TBC juga bisa menyerang organ selain paru-paru. Ya. TBC itu disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, ya. Sebagian besar menyerang paru tapi bisa menyerang organ yang lain seperti kulit, tulang belakang, ya, kelenjar getah bening dan sebagainya. Bagaimana cara penularannya, Sobat Dropmed, untuk TBC paru? Melalui udara, yaitu yang disebut dengan droplet. Jadi bakterinya bisa dengan percikan dahak, ya. Percikan dahak itu bisa menularkan pada orang lain untuk TBC paru. Nah, mungkin kalian punya pertanyaan, kenapa TBC itu jadi penyakit yang penting di Indonesia? Karena tadi sudah disebutkan, kita Indonesia itu ya, jumlah penyakit TBC-nya di seluruh dunia itu memegang ranking yang kedua. Ya, seluruh dunia. Wah, ini kalau ditepukin artinya apa ini ya? Artinya kita semua termasuk Anda Sobat Dropmed yang ada di sini punya tanggung jawab untuk bareng-bareng nih. Ya, kita mengatasi tuberkulosis. Caranya bagaimana caranya? Caranya adalah menemukan kasusnya dan kemudian melakukan pengobatan sampai sembuh. Jadi pemerintah itu sudah ada program ya untuk mengendalikan tuberkulosis TBC di Indonesia. Sering disebut sebagai TOS ya, temukan, obati sampai sembuh. Jadi kita harus bisa menemukan nih kasusnya. Nah, cuman sayangnya adik-adik ya, di banyak tempat itu orang-orang dengan gejala tuberkulosis, misalnya batuk ya, 2 minggu atau lebih, kemudian ada keringat dingin malam hari, ya, demam ya, yang tidak terlalu tinggi, yang lama dan sebagainya, itu tidak memahami bahwa itu gejala tuberkulosis paru. Dan kalaupun mempunyai gejala seringkali karena ketidaktahuannya dan juga merasa malu untuk memeriksakan diri, maka kemudian tidak memeriksakan diri sehingga tidak bisa diobati dengan benar. Ya, ketika ada kasus tuberkulosis yang tidak diobati dengan benar, maka kemungkinan penularannya akan lebih besar. Ya, nanti ada Dokter Rina yang akan menyampaikan ke Anda lebih detail. Nah, baik Sobat Dropmed semuanya, jadi ya kita bersama-sama harus ya punya kontribusi ya. Anda sebagai orang muda itu Anda sangat bisa bersama-sama untuk menanggulangi tuberkulosis ini. Yang kasusnya di Indonesia ini diperkirakan 1.060.000 kasus.
Ini laporan terakhir ya. Tetapi sayangnya yang ditemukan dan dilaporkan itu baru 77%. Berarti ada 23% yang diduga itu entah dia ada gitu ya, sakit tapi tidak ditemukan ya, tidak didiagnosis atau diidentifikasi dengan benar dan kemudian juga tidak diobati atau tidak dilaporkan. Nah ini, jadi kita punya peran nih mengejar penemuan yang 23% tadi. Karena tanpa ditemukan dan diobati kita tidak bisa memutus rantai penularan. Ya. Nah, adik-adik sekalian, sobat Dropmed sekalian, ada harapan untuk TBC ini ya. Jadi kalau kita temukan kasusnya, kita bisa obati. Saat ini ada teknologi pengobatan yang baik ya, yang efektif ya untuk TBC ya. Nah ini, jadi kita semua sebagai anak-anak muda akan punya peran penting di sini. Oke, yang terakhir saya kenalkan tentang Pusat Kedokteran Tropis UGM. Ya, Pusat Kedokteran Tropis UGM adalah pusat penelitian dan pengembangan untuk berbagai riset, inovasi untuk penyakit-penyakit tropis. Salah satunya adalah tuberkulosis. Pusat Kedokteran Tropis UGM sudah berusia 27 tahun dan kita sudah punya berbagai proyek yang sama ini kita kembangkan. Anda bisa nanti lihat ya, di luar itu ada poster-poster yang kita pasang. Anda kalau pengen tahu lebih jauh tentang Pusat Kedokteran Tropis UGM bisa baca di poster. Nah, ada proyek-proyek penelitian yang terkait penyakit tuberkulosis ya, yang kita kerjakan. Seperti yang nanti juga ada yang di luar dipamerkannya. Pertama, Anda pernah dengar alat yang namanya Genos nggak waktu COVID? Pernah ya? Nah, sekarang alat itu ya sebetulnya kita sudah kembangkan untuk bisa dipakai ya. Saat ini sedang dalam pengembangan dipakai untuk deteksi dini tuberkulosis. Jadi selama ini kalau untuk mengetahui ya orang sakit tuberkulosis atau tidak, itu memang harus pemeriksaan sputum ya, dahak. Nah, kita mencoba mengembangkan alat yang namanya Inos ya, Inos TB. Itu alatnya dengan mendeteksi partikel-partikel di dalam pernapasan. Kemudian dengan menggunakan artificial intelligence kita mencoba untuk mendeteksi bahwa dari zat yang ada di pernafasan itu apakah seseorang itu mengarah pada penyakit tuberkulosis. Ya. Alatnya ada di luar ya, nanti bisa dilihat gitu. Yang kedua ya, Pusat Kedokteran Tropis juga mengembangkan proyek bikin aplikasi yang namanya Tomo. Ya, aplikasi Tomo ini dipakai untuk Bapak, Ibu, teman-teman tenaga kesehatan ya yang ada di rumah sakit ya, ada di rumah sakit supaya bisa dipakai untuk melakukan pengelolaan pengobatan pasien TB dengan baik. Kemudian juga ada penelitian tentang TB lainnya yaitu TB tulang belakang ya. Ada proyek namanya Stripe TB ya. Nanti bisa dilihat bahwa TB itu membawa dampak yang serius ya pada kesehatan ya dan juga kualitas hidup. Maka dari itu ini penting banget ya Sobat Dropmed ya, bahwa kita harus bisa deteksi kasus secara cepat dan diobati ya. Karena kalau tidak diobati akan membawa dampak serius untuk kesehatan, bahkan untuk bisa terjadi kematian akibat TBC. Ya. Ini beberapa proyek yang Anda bisa lihat di luar. Jadi monggo nanti bisa berinteraksi dengan teman-teman di Dropmed semuanya. Terima kasih sekali. Saya akhiri nih untuk pengenalan tentang TBC dan juga Pusat Kedokteran Tropis UGM. Dan yuk nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi yang lebih seru.
Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, monggo Prof untuk tetap berada di panggung. Kita sekali lagi teman-teman, Prof Ari. Yes. Oke, luar biasa Prof. Ini para generasi muda ini kayak saya melihat wajah-wajah GSP ini sepertinya ya. Gerasaba Pramana, kan ada yang pernah pengen jadi Gajah Mada muda? Pengen ya? Ada ya? Oke, baik. Prof, monggo teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin cerita, mungkin di sekitar rumahnya mungkin pernah ada kasus TB atau mungkin menjumpai orang-orang di sekitar yang pernah ada kasus TB itu monggo silahkan. Namun ke Prof Ari terlebih dahulu. Nah, ini mungkin akan menjadi pertanyaan yang akan saya tanyakan juga ke segenap narasumber. Menurut Prof Ari, kira-kira apa langkah praktis yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk usia sekolah untuk bisa menanggulangi TB, Prof? Ya, oke. Langkah paling mudah adalah ya. Satu, kita belajar dulu tentang apa itu gejala TBC nih ya. Hari ini kan akan banyak dibahas nih ya, gejala TBC. Dan juga akan Sobat Droplet semua yang ada di sini itu juga belajar juga, oh secara umum itu sebenarnya kalau orang sakit TBC itu harus apa gitu ya. Dia harus periksa kemana ya, supaya nanti bisa diobati sampai sembuh. Kalau ada temennya, ada keluarganya, ada tetangganya yang kira-kira ada gejala nih, ya gejala TBC, itu bisa memberitahu, Ya. ini diperiksa loh kemana dan sebagainya, Oke. gitu ya. Yap. Gejala yang paling mudah ditemukan atau mungkin dikenali oleh adik-adik yang mungkin kita anggap sebagai masyarakat awam ini apa Prof? Mungkin bisa berbagi dengan teman-teman. Ya, karena TBC itu paling banyak adalah TBC paru, maka kita harus tahu nih gejala TBC paru adalah batuk 2 minggu atau lebih yang batuknya berdahak, lalu biasanya orangnya mengalami penurunan berat badan. Oke, nah Ya. batuk lebih dari 14 hari ya Prof ya, Ya. 2 minggu dan juga ada dahaknya. Nah Ya. teman-teman monggo bisa diingat-ingat mungkin di sekitar rumah ada nggak ya yang kira-kira batuknya itu kayak 14 hari lebih dan ada dahaknya. Selain itu Prof? Selain itu ada demam di malam hari atau keringat dingin di malam hari. Oke, ini Iya. jadi demam ya teman-teman, ada demam di malam hari atau keringat dingin ya. Iya. Gitu, jadi beberapa gejala khasnya adalah itu ya Prof ya? Iya. Oke, baik. Iya. Mungkin dari teman-teman mungkin ada hal yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan ke Prof Ari, mumpung beliau ada di sini, yang di pojok, yang di belakang, ada? Silakan, ada yang mau bertanya mungkin? Teman-teman seumuranku, ada? Ada yang mau bertanya? Boleh loh, jadi misalnya soal ada yang batuk nih tetangganya atau saudaranya, terus apa ya yang harus dilakukan misalnya, atau mau sharing misalnya cerita, boleh silakan. Monggo, ada yang mau bertanya mungkin? Ada Diskusi, teman-teman? mau bertanya kayaknya ya. Ada yang mau bertanya silakan, yuk. Oke, sebagai menunggu pertanyaan Mas Hoyo mungkin ke Prof Ari Oke. lagi. Prof Ari mungkin bisa diceritakan nih, kalau karakteristik kasus-kasus TB di Jogja atau mungkin di Jateng itu seperti apa Prof? Apakah ada karakter khusus kasus-kasus yang ada di Jogja dan Jateng? Nah, ini nanti dokter yang lebih banyak sama Yes. Mbak Vivi ya Ya. bisa share ya. Tapi secara umum kita juga harus tahu bahwa ada beberapa hal yang mungkin meningkatkan peluang orang bisa sakit tuberkulosis. Oke. Yaitu misalnya tinggal di tempat yang padat, ya tempatnya padat, tempat tinggalnya. Kemudian ini termasuk kalau kita di sekolah seringkali juga padat ya, Yes, benar, gitu kan. Prof. Iya. Kemudian juga soal ventilasi nih ya, kalau kurang sinar matahari yang bisa Oke. masuk ke ruangan, ini berarti peluang untuk di situ hidup di situ lebih besar lagi. Ya. Kemudian merokok ya. Nah, ada yang merokok nggak? Ada. Oke, Royce. Langsung saling tunjuk-tunjuk ini. Jadi merokok itu meningkatkan risiko tuberkulosis, meningkatkan risiko TBC Oke. nih ya. Itu. Ya. Ini baik itu rokok konvensional atau rokok modern nggak? Vape itu sama aja Prof ya? Sama aja, Sama aja iya. ya, oke. Lalu stunting ya, kalau pada anak-anak itu berat badan yang kurang ya atau stunting itu juga meningkatkan risiko untuk tuberkulosis TBC. Oke, nah jadi itu teman-teman, jadi bisa mulai diidentifikasi dan juga dicegah buat teman-teman yang sekiranya masih ngutut gitu ya, atau mungkin
ada yang nge-vape gitu. Nah, itu mungkin bisa dikurang-kurangi dikit ya, Prof ya. Gitu, biar nanti supaya terhindar dari kasus TBC. Karena kalau misalnya berkaitan dengan pengobatan, ini juga saya pernah membaca itu juga lama juga ya, Prof ya, pengobatannya gitu. Ya. Pengobatannya 6 bulan ya. 6 bulan untuk TBC itu. 6 Nanti bulan. dokter Rina akan jelaskan nih. Jelaskan. Ya. Oke.